Oke guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang petunjuk teknis perencanaan kebutuhan obat atau lebih dikenal dengan istilah RKO atau Rencana Kebutuhan Obat. Buku petunjuk teknis perencanaan kebutuhan obat ini diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kita lihat ini terbitnya tahun berapa dulu. Oh, ini terbit baru ya, akhir tahun 2023. Ini kita bisa pedomani untuk pembuatan rencana kebutuhan obat. Nanti kita bisa lihat metode rencana kebutuhan obatnya itu apa saja, apakah menggunakan metode konsumsi, kemudian kan ada metode konsumsi, metode morbiditas, metode kombinasi ya, nanti kita bisa pelajari. Ada 169 halaman ya. Hafal ini, paham ini, auto mahir buat RKO. Nah, ini metode perhitungan kebutuhan, analisa rencana pengadaan, sampai aplikasi Emonef obat. Emonef obat ini untuk survei ketersediaan obat di Fasiankes. Di video sebelumnya juga sudah pernah saya upload ya, laporan ketersediaan obat melalui Emonef. Untuk perencanaan kebutuhan obat di tingkat Fasiankes ini ada 3 tahap: persiapan, perhitungan, dan analisa data serta penyampaian. Daftar lampiran, ini lampirannya. Contoh analisa ABC VAN. VAN ini vital, esensial, dan non esensial. Ini sudah dijelaskan ya pada saat kita berada di bangku kuliah. Ini daftar singkatannya, kita langsung itu deh. Berdasarkan analisa Fishbone. Analisa Fishbone itu analisa tulang ikan. Nah, mesti gambarnya seperti ini ya, tulang ikan. Ini kepalanya, ini tulangnya ya. Berdasarkan analisa Fishbone, penyebab ketidakakuratan RKO dapat dikategorikan ke dalam 5 klaster, meliputi man, method, machine, material, dan money. Jadi kalau analisa Fishbone itu ya ini ya, man, method, machine, material, dan money ini dijabarkan untuk menganalisa ketidakakuratan RKO ini kenapa ya. Pada klaster man, akar permasalahan atas ketidakakuratan RKO antara lain kesalahan dalam penyusunan dan verifikasi RKO dikarenakan ketidakseimbangan beban kerja dengan jumlah SDM dan tingginya tingkat mutasi serta kurang terlatihnya petugas. Jadi beban kerjanya terlalu banyak kalau lihat di man-nya ya, di manusianya. Kemudian pada klaster metode atau metode ya, akar permasalahan atas ketidakakuratan RKO antara lain cara penyusunan dan verifikasi RKO yang tidak standar serta monitoring dan evaluasi RKO yang tidak rutin dilakukan. Pada klaster machine atau alat ya, akar permasalahannya atas ketidakakuratan RKO berupa kebutuhan obat. Jadi ketidakakuratan RKO berupa kendala yang dialami dari aplikasi perencanaan atau Emonef. Kemudian
Pada klaster material, akar permasalahan atas ketidakakuratan RKO adalah belum ada panduan komprehensif dalam mempersiapkan data dukung, menyusun dan melakukan verifikasi RKO, serta data yang terfragmentasi akibat belum terintegrasinya secara sistem. Pada klaster money, akar permasalahan atas ketidakakuratan RKO antara lain ketidakpastian anggaran dan ketidaktepatan penyusunan anggaran belanja untuk merealisasikan RKO. Ini analisa fishbone atau tulang ikannya ya. Kita lihat itu ya, metode dari petunjuk teknis perencanaan kebutuhan obat ini. Ini metodenya ya, metode perhitungan kebutuhan obat. Pilihan metode ketersediaan sumber data meliputi metode konsumsi, metode morbiditas, dan proxy consumption. Apa ini proxy consumption? Coba kita lihat ya. Kalau metode konsumsi kan jelas. Metode ini berdasarkan konsumsi obat yang kita gunakan dalam waktu 1 tahun. Kalau metode morbiditas ini berdasarkan pola penyakit. Kalau proxy tadi apa ya? Metode proxy consumption atau metode kombinasi ya. Jadi dikombinasi antara metode konsumsi dan metode morbiditas atau metode pola penyakit ya. Kita lihat dulu dari awal metode konsumsi ya. Metode konsumsi didasarkan pada data konsumsi obat dengan menggunakan data konsumsi periode sebelumnya. Dengan penyesuaian yang dibutuhkan meliputi stok penyangga atau buffer stok, stok waktu tunggu atau lead time, dan mempertimbangkan sisa stok serta kekosongan obat. Jumlah buffer stok dipengaruhi perubahan pola penyakit, kenaikan kasus, atau kejadian luar biasa dengan variasi jumlah berdasarkan karakteristik obat dan anggaran. Sedangkan stok lead time adalah stok obat yang dibutuhkan selama waktu tunggu sejak obat dipesan atau diminta sampai obat diterima. Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi, langkah-langkahnya yang pertama pengumpulan dan pengolahan data. Jadi data yang digunakan adalah metode konsumsi untuk data pemakaian tahun sebelumnya ya. Kemudian analisa data untuk informasi dan evaluasi serta perhitungan rencana kebutuhan obat. Jadi data yang perlu dipersiapkan dimulai stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, obat rusak dan kadaluarsa, waktu tunggu atau lead time, kekosongan obat, buffer stok, data relokasi jika ada, dan standar pengobatan. Untuk rumus metode konsumsi sama dengan A ini rencana kebutuhan. Jadi rencana kebutuhan sama dengan B tambah C tambah D dikurangi E. B ini adalah stok kerja atau pemakaian rata-rata selama 12 bulan. Kemudian ditambah C adalah buffer stok. Buffer stok ini stok penyangga apabila dibuat 6 bulan berarti 12 tambah 6 sama dengan 18 bulan. Kemudian lead time atau waktu tunggunya ya. Dan E adalah sisa stok yang masih dapat digunakan. Ini adalah sisa stok tahun lalu. Kita langsung lihat saja di RKO saya ya. Yang tahun 2024 ini A, B, C, D, dan E. Kalau lihat rumusnya tadi, untuk
RKO 2024 ini, kita lihat sisa stoknya dulu ya. Sisa stok 2023 kita masukkan di kolom sisa stok ini ya. Kemudian pemakaian tahun 2023 kita juga masukkan di poin B. Di A ini sisa stok, sisanya berapa di tahun 2023, pemakaiannya di tahun 2023 ini totalnya berapa, jadi jumlah keseluruhan ya pemakaian total ini. Kemudian jumlah kekosongan obatnya apabila terjadi kekosongan. Kemudian pemakaian rata-rata per bulan. Pemakaian rata-rata per bulan ini rumusnya itu 17 dari pemakaian total dari tahun 2023 dibagi 12 dikurangi F17, dibagi 12 ini dibagi dalam satuan bulan dikurangi jumlah kekosongan. Rata-rata per bulannya untuk albendazol lah, ini pakai albendazol saja contohnya 310. Kemudian jumlah kebutuhan tahun 2024 ini sama dengan poin D, ini rata-rata per bulan dikali 18. 18 ini dari mana ya? Satu tahun kan 12 bulan ya, kita lihat buku panduannya. Satu tahun kan 12 bulan. Kemudian kita perlu buffer stok atau stok penyangga, ini dibuat 6 bulan, jadi 12 tambah 6 sama dengan 18 bulan. Jadi rencana kebutuhan kita dari pemakaian rata-rata per bulan dikali 18, muncullah angka sekian ya, 5.571. Jadi 5.571 ini adalah kebutuhan dalam satu tahun plus buffer ya. Nah, kita masih punya sisa stok 2.741. Jadi kurangnya ke 5.000 ini itu adalah rencana kebutuhan obat kita ya. H17 dikurangi D17, betul kan? Jadi dari rencana kebutuhan dikurangi sisa stok, jadilah rencana pengadaan. Kalau 2.830 kan kita ya sulit ya, kita bulatkan jadi 3.000 seperti itu. Contohnya rencana kebutuhan obat tahun 2024 ini berdasarkan buku petunjuk teknis rencana kebutuhan obat ya, untuk metode konsumsi. Ini sudah terumus. Kalau jumlah kekosongan obatnya ini kita isi ya, dalam bentuk bulan. Ini 2 bulan misalnya kosong albendazol, kita isi 2 bulan ya, otomatis rencana kebutuhan obat kita akan berubah. Kita coba, jadi 3.944 karena terjadi kekosongan selama 2 bulan ini. Jadi 12 dikurangi 12 bulan ya, ini satuannya kan bulan, dikurangi jumlah kekosongan obatnya itu berapa bulan. Kalau tidak terjadi kekosongan berarti ya tidak usah. Nah, perbedaannya itu kalau terjadi kekosongan akan terjadi peningkatan jumlah kebutuhan obatnya, begitu. Nah, ini untuk metode konsumsi. Selanjutnya metode morbiditas, ini belum pernah menghitung saya ini metode morbiditasnya. Ya paling mudah itu ya metode konsumsi itu ya. Metode proxy consumption atau metode kombinasi ini juga belum pernah menghitung. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya dari metode konsumsi, morbiditas, serta metode kombinasi. Nanti bisa dibaca-baca sendirilah.
Kemudian analisa fan ini untuk analisa fan ini kita akan pelajari di video selanjutnya saja ya. Jadi panjang durasinya ini kalau semua dibahas ini. Ini baru sampai 38 halaman 38 dari 169. Nanti kita lanjutkan saja ya. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.